Hari ini saya hanya memberitahu bagaimana cara menghadapi mafia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi kali ini tentang bagaimana cara menghadapi mafia ya, kasus permafiaan, terutama yang sering kali terjadi di Indonesia ini. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut pada videonya, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau maha baik. Pimpin kami hari ini Bapa, pimpin kami Tuhan, sertai kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja mendengarkan seperti apa sih pesan yang akan sampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni tentang bagaimana cara menghadapi mafia. Selamat menyaksikan. Ya, halo Pak. Ya, ada di mana nih Jonas? Ada di rumah Pak, Semarang Pak. Kita doa sebentar ya. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lakukan semua Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Jonas. Ya Pak. Hari ini saya hanya memberitahu bagaimana cara menghadapi mafia. Cara menghadapi mafia. Jadi suatu kali Jonas, saya diizinkan almarhum Jenderal Edi Wibowo. Ya, Waktu Pak. itu udah data intelijen. Setelah itu saya diberitahu beliau supaya saya masuk ke situ untuk melihat bagaimana mafia bergerak. Mafia bergerak. Dan bagaimana mafia itu bekerja. Ya. Dan supaya tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Tetapi beliau perintahkan saya tidak boleh bergerak apapun tanpa perintah beliau karena itu ranah sipil. Oh. Ya. Nah, di situ Jonas baru saya mengerti bagaimana mafia itu bergerak. Pertama, yang ada namanya diberi modal. Tapi dengan bunga tinggi, dan itu biasanya dijebak dalam perjudian. Ya. Dijebak dalam apa, Jonas? Perjudian. Dan dijebak dalam hutang yang bunga tinggi di luar bank. Ya. Bunga tinggi di luar bank, atau selain perjudian juga narkoba, Jonas. Ya, istilahnya di luar bank itu rentenir seperti itu Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau mereka laporkan itu rentenir kan kena hukum tuh, Jonas. Ya, betul. Namanya limpah darat. Ya. Nah,
Nah, pertama mereka akan gunakan langkah pertama, yaitu memberi modal baik dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan tuh 1 bulan bisa 5%, 3%, Jonas. Wah, tinggi sekali Pak ya. Nah, setelah itu mereka biasanya sudah ada kerjasama dengan ketua mafia atau ketua ormas tertentu, toh Jonas. Ya. Atau ketua geng. Ya. Yang di bawahnya itu ada yang kerja debt collector. Ya. Nah, setelah masuk jebakan itu, pertama, kedua, nanti mereka bergerak dengan namanya debt collector yang membuat penekanan-penekanan, Jonas. Ya, tekanan, ancaman gitu ya. Tekanan, ancaman, bahkan akan diviralkan, akan diinikan, pokoknya ditekan keluarganya, ditekan dia habis. Nah, tapi nanti ketua gengnya, ketua mafianya, ketua ormasnya seakan-akan baik, Jonas. Jadi satu nekan, ya ketuanya baik-baikin. Ya kamu saya lindungi, kamu saya bantu, kamu kan saya gini gitu, Thomas. Nah, ketua ormas ini yang gerak bukan ketua ormasnya, Jonas, tetapi adiknya, kakaknya gitu, Thomas. Ya Pak. Nah, nanti baiklah saya akan bantu. Nanti debt collector yang nekan dia. Nah, begitu masuk tekanan, digiring ketiga namanya perdamaian di luar pengadilan. Wah, ini dijebak ya. Dijebak perdamaian di luar pengadilan atau di luar kantor polisi. Duit lagi. Nah, jadi ingat, cara untuk menghadapi mafia, jangan sekali-sekali mengadakan mediasi atau perdamaian yang di luar pengadilan atau di luar kantor polisi tanpa saksi penegak hukum. Ingat itu. Ya. Nah, nanti biasanya akan digiring. Nah, nanti ada kerjasama dengan oknum tertentu, oknum itu Mas ya, oknum tertentu yang ngaku kuasa hukum. Ya. Untuk diarahkan perdamaian di luar pengadilan, di luar kantor polisi. Ya. Makanya untuk menghadapi mafia seperti ini, mediasi itu harus ada di kantor polisi, saksinya adalah polisi, penegak hukum, itu pun bagusnya di Polres atau Polda. Ya, minimal Polres ya Pak ya. Bentar Pak, ke-mute Pak. Jelas, Jonas? Minimal di Polres Pak ya mediasinya ya. Polres atau Polda. Nah, biasanya ingat Jonas, mereka ini nanti kan ngiming-ngimingnya nanti akan digiring untuk perdamaian di luar pengadilan. Ya. Gimana Jonas? Bahkan mungkin diarahkan ke misalnya ada pengacara tertentu ya, diarahkannya ya. Diarahkannya nanti di restoran atau di hotel, bahkan nanti akan diatur bila perlu di saudaranya ketua mafia atau adik ketua mafia itu Jonas. Begitu masuk jebakan. Isinya jebakan semua Pak ya. Nah, makanya saudara jangan sekali-sekali mau perdamaian mediasi kasus seperti itu ada di luar pengadilan atau di luar penegak hukum. Ya. Jadi kalau itu ada di ranah hukum harusan ada di Polres atau Polda, disaksikan penegak hukum, polisi, dan di video, dipoto sebagai bukti. Ya. Nah biasanya mereka akan arahkan di luar itu Jonas. Ya.
Begitu di situ masuk, perangkap udah Jonas. Wah, Dan Bapak belur ya, Pak. setelah itu mereka akan gunakan akte notariat. Nah, biasanya mereka udah siapkan notaris, Jonas. Sudah dipersiapkan semua ya? Notaris supaya perjanjian kedua belah pihak dibikin seakan-akan seolah-olah hutang. Waduh. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Seakan-akan seolah-olah apa, Jonas? Hutang. Hutang. Nah, biasanya perjanjian kedua pihak ini nanti diibaratkan sebagai pemodal, ngakunya yang modal, yang minjami uang dengan jaminan sertifikat kuasa jual, gitu Jonas. Ya. Itu modus mafia, Jonas. Mafia semua ya, Pak ya. Ingat Jonas, bukan akte pernyataan, karena pernyataan bisa dicabut sewaktu-waktu karena tidak ada mengikat para pihak. Nah, mereka tidak akan buat surat pernyataan atau akte pernyataan, tetapi mereka akan giring masuk perjanjian ke dua belah pihak, para pihak, mengikat secara hukum. Karena akte notariat kekuatannya akte otentik, sama dengan keputusan pengadilan. Oh. Jadi akan digiring ke situ, Jonas. Jelas, Semua Jonas? diatur, Pak ya, direncanakan memang, Pak ya. Dan ingat, Jonas, notaris tidak bersalah. Oh. Karena notaris hanya mengesahkan kemauan para pihak. Ya. Jadi sisi ini harus garis bawahi dengan jelas, notaris tidak bersalah. Ya. Apa, Jonas? Notaris tidak bersalah. Notaris tidak bersalah karena notaris hanya mengesahkan kemauan para pihak. Kedua pihak ya. Nah, setelah itu dibikin akte perjanjian, akte perdamaian. Bahwa itu bukan hutang judi atau narkoba, tetapi pinjam-meminjam dengan memberi kuasa jual dengan jaminan sertifikat. Nah, caranya itu seperti itu, Jonas. Wah. Nah, cara mengatasinya, pertama, jangan mau perjanjian atau mediasi di luar pengadilan Atau kepolisian. atau di luar kepolisian. Harus perjanjian atau mediasi itu harus disaksikan penegak hukum. Ya. Jadi kalau pengadilan ada namanya hakim mediator. Ya. Dan kalau di polisi nanti kalau Polres itu kasat serse Ya. atau Kapolres, disaksikan penegak hukum. Ya, Pak. Restoratif justice kan gitu namanya. Wah. Jadi untuk menghadapi para mafia, jangan sekali-sekali membuat perjanjian damai, akte perjanjian damai di luar penegak hukum. Penegak hukum. Harus ada di pengadilan atau kantor polisi, itu Polres atau Polda. Ya. Lebih bagus lagi ada di Bareskrim. Wah. Gimana menurut saya, Jonas? Betul nggak, Jonas? Ya, betul, Pak. Nah, biasanya nanti ada oknum kuasa hukum yang arahkan untuk mediasi di luar pengadilan dan di luar penegak hukum. Menurut saya poin pentingnya ini, Pak Daud. Menurut saya poin pentingnya ini adalah nanti kalau ada mediasi itu harus ada di
Polri atau penegak hukum. Ini yang penting. Betul. Karena orang awam, masyarakat pada umumnya akan terjebak di sini pada saat mediasi. Betul. Di sini dijebak habis, Jonas. Iya. Makanya jangan sekali-sekali mau mediasi, perdamaian, berhubungan seperti ini di luar penegak hukum atau di luar ranah hukum. Iya, sangat setuju, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau udah kejebak gimana? Ya mau nggak mau ya diviralkan. Tetapi itu kan resiko tinggi. Jadi saudara yang kejebak itu harus mulai belajar, jangan mau diajak mediasi atau berdamai di luar pengadilan atau di luar kantor polisi. Iya. Itu pun harus disaksikan di pengadilan hakim mediator dan disahkan di pengadilan. Atau yang kedua di kantor Polres atau kantor Polda disaksikan kasat sesre, kasat reskrim. Ya. Jadi itu supaya aman, Jonas, kalau menghadapi mafia. Setuju? Setuju, Pak. Ya, ini harus bijak ya, Pak, untuk menghadapi mafia itu. Itulah pentingnya penegak hukum. Iya. Oke, Jonas. Ya, Pak Daud. Setuju, Pak. Oke, kita tanya jawab, Jonas. Ini apakah ada pesan-pesan nih, Pak? Saya merasakan bahwa nanti di tahun-tahun ini ke depan ini ada suhu yang sangat-sangat panas sekali, Pak. Bagaimana? Apakah ada pandangan, Pak Daud pribadi? Udah tenang aja, percaya Tuhan pelihara Indonesia. Oke lah kalau begitu. Oke. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang tadi disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga dapat mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, sertai kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah menonton video ini, yang telah mendengarkan pesan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.